Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu Season 2 episode ke-6. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkan Ichikawa yang tengah ditawari wali kelasnya untuk membacakan pidato kelulusan untuk kakak kelasnya. Seketika itu, Ichikawa pun menolak tawaran tersebut sebab ia juga sadar bahwa dirinya bakalan tidak pede untuk melakukan pidato. Yamada yang mendengarnya pun spontan menghampiri Ichikawa dan meminta Ichikawa untuk melakukan pidato tersebut. Tidak hanya itu, di sini teman-teman Ichikawa juga mendukung Ichikawa tampil, apalagi Ichikawa merupakan siswa teladan yang berhasil mendapatkan peringkat kedua di kelasnya. Lantas setelah Ichikawa melihat ke arah Yamada, pada akhirnya Ichikawa pun mau tampil namun hanya sebagai percobaan awal pada gladi bersih hari ini. Beberapa saat pun berlalu. Ketika sedang melakukan gladi bersih, di sini Ichikawa pun terlihat cukup tenang, bahkan ketika Ichikawa telah berdiri di podium. Namun saat Ichikawa melihat ke arah penonton, seketika itu juga Ichikawa pun merasa sangat gugup dan membuat suaranya pun terdengar sangat kecil ketika dirinya membacakan pidatonya. Lalu setelah Ichikawa melakukan gladi bersih, saat ini ia pun dihampiri Yamada dan mengajak Ichikawa untuk menuju ke gudang olahraga. Yang mana di sini Yamada mencoba mengajak Ichikawa berlatih agar Ichikawa bisa merasa tenang ketika berpidato di depan banyak orang. Dan benar saja, setelah Yamada membetulkan postur tubuh Ichikawa, di sini Ichikawa pun bisa membacakan pidatonya lebih baik daripada yang tadi. Lalu setelah Ichikawa melakukan latihan, di sini Ichikawa meminta Yamada untuk agak tenang karena sepertinya ada seorang gadis yang tengah menembak orang yang disukai. Dan ternyata gadis tersebut saat ini sedang menembak Haruya karena akhir-akhir ini Haruya sering mengajak gadis tersebut untuk pergi jalan-jalan. Namun tak disangka di sini Haruya menolak gadis itu sebab sebenarnya Haruya kini sedang suka terhadap Yamada. Yamada dan Ichikawa yang mendengarnya pun seketika itu merasa canggung setelah mendengar pernyataan tiba-tiba dari Haruya. Dan di sini sepertinya Yamada merasa cukup shock dan membuatnya tidak bisa berkata-kata setelah mengetahui fakta tersebut. Lantas karena Ichikawa tidak ingin kalah dari Haruya, seketika itu Ichikawa pun akhirnya membulatkan tekadnya untuk mau tampil dalam pidato kelulusan kakak kelasnya nanti. Yang mana di sini Ichikawa ingin membuktikan kepada Yamada bahwa dirinya merupakan pria yang hebat di mata Yamada. Dan mulai saat itu, Ichikawa mulai sering melakukan latihan, bahkan ketika dirinya sedang berada di rumah. Namun meski begitu, di sini Ichikawa juga sadar diri bahwa semenjak dirinya masuk SMP, ia jarang sekali berinteraksi dengan orang lain, sehingga membuatnya lebih minder daripada dirinya ketika masih SD. Lalu setelah mengetahui Ichikawa akan tampil, di sini Kana pun terlihat sangat antusias membantu adiknya dan ia juga siap membantu Ichikawa ketika Ichikawa mengalami kesulitan. Dan ternyata tidak hanya melatih cara berpidato, keesokan harinya Ichikawa juga pergi ke tempat salon untuk memperbaiki penampilannya yang selalu terlihat sangat culun. Dan setelah itu, Ichikawa selalu melatih cara berpidatonya dengan cara berbicara langsung di depan ibunya maupun kakaknya. Waktu hari H pun telah tiba. Di saat Ichikawa masuk ke sekolah, di sini Ichikawa pun mendapatkan perhatian dari Yamada dan teman-temannya karena penampilan rambut Ichikawa yang terlihat berbeda daripada biasanya. Lantas di sini Serina mencoba merapikan kembali rambut Ichikawa yang agak berantakan karena sebenarnya Serina memiliki ketertarikan terhadap fashion rambut. Namun karena tampilan Ichikawa malah terlihat seperti berandalan, saat ini Yamada pun mencoba mengembalikan model rambut Ichikawa sebab sepertinya Yamada sudah merasa sangat nyaman dengan Ichikawa yang seperti biasanya. Lalu sebelum menuju ke acara, di
Di sini tiba-tiba suasana pun jadi agak sedih sebab kabarnya setelah mereka naik kelas nanti kemungkinan mereka semua akan berpisah satu sama lain. Dan hal tersebut juga termasuk Ichikawa dan juga Yamada yang terlihat cukup cemas jika mereka berada di kelas yang berbeda ketika mereka berada di kelas 3 nanti. Namun di sini Ichikawa tetap merasa yakin bahwa di kelas 3 nanti mereka masih bisa berada di kelas yang sama. Lalu tak lama setelah itu, ketika mereka hendak pergi ke ruangan wisuda, di sini Ichikawa pun merasa sangat panik karena kertas pidatonya saat ini tengah tertinggal di rumahnya. Seketika itu, Ichikawa pun meminta bantuan kepada kakaknya untuk mengambilkan kertas tersebut dan mengantarkannya menuju ke sekolah. Karena yang tahu pun spontan bergegas mencarinya dan ia pun langsung berangkat menuju ke sekolah Ichikawa. Kemudian ketika Yamada tahu bahwa sepertinya Ichikawa merasa cukup cemas, seketika itu ia pun datang menghampiri Ichikawa dan mencoba memberikan semangat dengan menitipkan gantungan anjing miliknya agar Ichikawa bisa merasa tenang. Dan benar saja, di sini Ichikawa pun bisa merasa agak tenang karena mendapatkan kepercayaan dari Yamada. Namun, meski telah diberi semangat oleh Yamada, di sini Ichikawa pun tetap merasa cukup cemas sebab kakaknya yang belum tiba membawa kertas pidatonya ke sekolah. Yang mana ternyata saat ini karena agak lupa dengan lokasi sekolah Ichikawa, sehingga membuatnya pun agak terlambat untuk datang ke sana. Dan tak lama setelah itu, ketika giliran Ichikawa tampil, lagi-lagi ia bertemu dengan karakter imajinasinya yang mencoba mendorong Ichikawa untuk tetap melangkah maju. Yang mana di sini Ichikawa pun diyakinkan untuk jangan mengecewakan orang-orang sekitar yang dengan tulus selalu mendukung Ichikawa. Dan setelah Ichikawa mendapatkan motivasi, sehingga pada akhirnya Ichikawa pun memberanikan tampil tanpa membawa kertas pidatonya. Dan untungnya saat ini Ichikawa masih hafal beberapa bagian pada awal pidatonya, sehingga ia pun bisa berpidato dengan cukup baik. Namun ketika sampai di bagian pesan-pesan terakhir, di sini Ichikawa pun tiba agak kebingungan karena Ichikawa sudah agak lupa pada bagian-bagian tersebut. Namun setelah Ichikawa melihat ke arah Yamada, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Ichikawa pun bisa berbicara dengan spontan seolah memberikan semangat kepada seluruh kakak kelasnya untuk tetap melangkah lebih maju demi masa depan yang cemerlang. Seketika itu juga Ichikawa pun mendapatkan sambutan positif dari para hadirin karena Ichikawa menyampaikan pesan yang sangatlah bagus. Yang mana meski sebenarnya pesan tersebut merupakan perasaan Ichikawa kepada Yamada yang akan tetap terus maju demi mendapatkan hati Yamada. Dan di saat yang sama, karena yang ternyata baru datang pun merasa sangat takjub kepada Ichikawa karena bisa melihat penampilan adiknya yang sangat keren pada hari ini. Lalu setelah itu, di sini wali kelas Ichikawa merasa sangat terharu dan bangga karena mendengar penampilan dari Ichikawa yang begitu perfect. Namun karena saat ini Ichikawa merasa cukup kelelahan, sehingga saat ini Ichikawa pun dibawa ke UKS untuk beristirahat sejenak. Lalu tak lama kemudian ketika Ichikawa sedang istirahat, saat ini ia pun dihampiri Yamada, lalu disusul Haruya yang ingin mengucapkan selamat atas penampilan dari Ichikawa tadi. Lalu setelah itu, di sini tiba-tiba Haruya mengajak Yamada berbincang berdua di sini sebab Haruya ingin menyampaikan sesuatu kepada Yamada. Namun sebelum itu, Ichikawa mengembalikan gantungan kunci milik Yamada yang sebelumnya sempat dipinjamkan Yamada untuk Ichikawa. Lalu di saat yang sama, ketika Yamada dan Haruya sedang berbincang, di sini tiba-tiba Moiko mempergoki Mamiya yang tengah diam-diam mendengar pembicaraan Haruya dan juga Yamada. Mamiya sendiri merupakan gadis seangkatan dari Haruya yang sepertinya diam-diam menaruh perasaan kepada Haruya. Lalu ketika Haruya sedang berbincang dengan Yamada, pada akhirnya Haruya pun mengungkapkan kepada Yamada bahwa sebenarnya saat ini dirinya tengah jatuh hati kepada Yamada. Seketika itu juga semua orang yang ada di sana pun merasa sangat terkejut, terutama Yamada yang tiba-tiba ditembak oleh Haruya. Namun seketika itu perlahan Yamada mulai meneteskan air matanya sembari mengatakan bahwa ia tidak akan bisa menerima perasaan dari Haruya sebab saat ini sudah ada orang yang sedang ia sukai. Ichikawa yang mendengar dari kasur pun seketika itu merasa baper karena ternyata perkataan Yamada seolah mengarah kepada dirinya.
Lantas di sini Haruya pun akhirnya merasa cukup lega karena meskipun ia juga tahu Yamada saat ini menyukai Ichikawa, namun yang terpenting akhirnya ia bisa terang-terangan mengungkapkan perasaannya kepada Yamada. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Ichikawa dan Yamada pun juga ikutan keluar dari UKS. Sebab sepertinya mereka berdua merasa saling malu karena seolah secara tak langsung Yamada tadi menyatakan perasaannya kepada Ichikawa. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu Season 2 episode ke-6 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.